Ntar Bu Mansur itu lagi kayak malam minggu kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyama kanu, khususan malik hadzal kitab Syekh Al-Fadhil Muhammad Rasulullah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai apa? Wal mustaqmal Terakhir dua dari bawah. 8 ya? Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mustaqmalu, air mustaqmal, yaitu alladzi air rufi'a bihi hadatsun, yang telah dipakai untuk menghilangkan hadas, baik untuk berwudu maupun mandi, yaitu untuk menghilangkan hadas besar maupun hadas kecil. Itu disebut dengan mustakmal, yaitu air yang telah dipakai. Au uzilat, atau untuk menghilangkan bihi dengan air tersebut najasatun, najis. Air mustakmal yaitu air yang telah dipakai untuk menghilangkan hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, atau air yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis. Nah, air mustakmal itu air sudah tidak boleh dipakai lagi untuk bersuci, baik berwudu maupun mandi, yang mandi wajib atau mandi sunnah. Wa idza waqa'a fihi najasatun, wa idza, dan ketika waqa'a terjatuh fihi, ke air tersebut, najasatun, najis, ketika air kejatuhan najis, wa taghayyara, dan berubah biha, sebab karena najis, tokmuhu, rasanya, au launuhu, atau warnanya, au raihatuhu, baunya. Raihan itu artinya bau, nama orang ya. Iya. Rehan bau. Tapi kan bau bisa bau wangi ya. Walau taghayyuran yasiron, kalau berubahnya itu air yang sedikit, tanat jasa, maka itu najis. Air kejatuhan najis yang berubah rasanya, warnanya maupun baunya, maka air itu menjadi najis. Tapi kalau enggak, ya enggak. Walau kana qadral bahri, walaupun airnya itu banyak, kayak kali. Kali itu kan ya aslinya dulunya mungkin kan ya bening ya, karena yang pada punya WC dialirin ke situ, jadinya ya begitu. Ya sudah boleh digunakan untuk lagi. Bukannya nggak boleh, juga kita nggak tegel loh ya, biar nggak ada air ya wes mending. Ya. Fa'il lam yataghayyar biha, tapi kalau kejatuhan najis itu lam yataghayyar, tidak berubah, biha, sebab kejatuhan najis, minhu, dari air tersebut, syai'un, sama sekali, lam yatanajas, maka tidak najis. Kita punya air kejatuhan bangkai, tikus
tapi kok dicium yo baunya masih normal, warnanya yo masih bening, dirasain kok yo nggak sepet-sepet. Iya mas ya, maka tidak najis. Lah kalau pas air banyak maka kejatuhan bangkai buang aja lah. Kalau air tinggal segitu-segitunya, ya kalau memang nggak berubah, tidak najis. Illa idza kana, kecuali kalau keberadaan air itu aqalla lebih sedikit min kullataini, dari 2 kullah. 2 kullah itu kalau ukuran liter sekitar 217 liter. Kalau ukuran tempat, misalnya kita punya bak, itu kalau panjang ini 60, tinggi 60 persegi. 60 itu kalau keramik itu berapa ya? Bukan tukang ya, nggak ngerti ya, apalagi. Keramik tukang, istri tukang. Istri tukang. Nah, kalau punya bak air 60 kali 60 keisi air penuh, kemudian kejatuhan bangkai tikus, kalau tidak berubah rasanya, warnanya, baunya, maka air itu masih suci. Misalnya yang punya tabungan bak pam, pamnya pakai tabungan kan biasanya ada yang pakai tabungan di bawah ya, yang kayak valve gitu ya. Pada pakai nggak di sini? Enggak ya? Makanya bak mandi. Ya, atau bak mandi atau bak tampungan air, kok di situ kejatuhan bangkai, asal tidak berubah 3 hal itu, warnanya, baunya, rasanya, maka air itu tetap suci. Kita seringnya kejatuhan teh cicak. Apalagi teh cicak enggak. Tidak. Mau bangkainya aja enggak, kok apalagi cuma kejatuhan bangkai sapi misalnya. Aduh, tuh kenapa? Langsung basah. Jadi langsung dicuci. Guling. Wa idza zala taghayyuruhu bi nafsihi. Tapi kalau berubah dengan sendirinya, misalnya kita punya bak nggak penuh airnya, tapi kalau dihitung nggak penuh misalnya, bak yang tambungan pam itu, beci nggak pakai, langsung ke atas ya. Iya, dari gunungan. Lah yang misalnya bak air itu dulunya nggak penuh, terus kejatuhan bangkai tikus umpama. Kemudian wudhi'a alaihi ada tahyurun, kemudian airnya ditambahin. Maksudnya dibuang sayang, langsung tambahin aja biar dari banyak. Begitu airnya jadi banyak kok berubah, warnanya jadi bening, terus baunya hilang, rasanya juga hilang, maka ada tahuron, maka air itu kembali suci. Yo, misalnya kalau kita rata-rata tabungan di atas, umpamalah ada tikus lagi berenang di situ. Lah nyemplung burung, tikus mati di situ. Lah umpama awalnya tambungannya itu enggak penuh, cuma setengah atau apa, lebih bau, kalau dibuang susah, sayang. Tambahin aja. Tambahin, begitu ditambahin banyak airnya kok kembali seperti aslinya air, maka ada tohurun, maka kembali menjadi suci, bersih, boleh digunakan kembali. Wa kadza law zalat taghayyur, wa kadza begitu juga lau zalat taghayyur, ketika hilangnya perubahan dima'in dan sebab tambahan air, ukhidha minhu, yang diambil dari air tersebut, wa kanal baqi kullataini, dan sisanya 2 kullah. Begitu juga misalnya airnya awalnya banyak, begitu diambil separuh, lah kok malah kelihatan baunya berubah menjadi najis. Wal kullatani, dan ukuran 2 kullah itu khamsumi'ati ritlin. Kalau di situ 500 ritel, ritel bukan liter ya. Kalau liter itu udah konversi menjadi ukuran sekarang, yaitu sekitar 217 liter. Biritli Baghdad, dengan ukuran ritel negara Baghdad. Wa qaddaruha bi khamsi kirabin min kirabil Hijazi, dan diperkirakan dengan 5 kirob.
Kirop itu kayak galon gitu. Tapi ini bukan ukuran negara kita, negara yang dulu awalnya kita ingin ditulis. Kalau sekarang sih udah aman lah, alat air, ya paling mati gitu aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau dan seandainya waqa'a terjatuh fis samin di minyak, habis goreng yang wajannya lebar itu, habis goreng banyak ya. Cicak berenang di situ. Masalah umpamanya au fil ma'i atau di air al-qalil yang sedikit najasatun najis. Minyak kejatuhan barang najis. La yarahal basaru tapi tidak terlihat secara kasat mata. Al-muqtadiru umumnya orang. Misalnya habis minyak ditaruh nggak ditutup, lah kok kirain kucing mah apa kayak nanti tambahin nama kucing dikencingin. Lah kan ditambahin kan namanya. Ya sama Warnanya sama lagi ya, agak kuning-kuning. Lah habis buat goreng bakwan atau apa tak keruh loh kok malah jadi bening ternyata ketambahan. Punyanya kucing. Au maitatun atau kejatuhan bangkai. Laisa laha damun yang bangkai itu hewan yang dalam tubuhnya tidak ada darah yang mengalir. Damun darah sailun yang mengalir ka'akrobin seperti kalajengking. Wa waz'in dan cecek. Walam tughayyirhu dan minyak atau air itu tidak berubah. Lam yatanajjas maka tidak najis. Minyak, yo kamu lagi minyak mungkin lagi pas mahal ya, habis goreng yang yang lebar gitu ya. opak. Oh, goreng opak yang lebar, opak lebar ya. Udah adem itu kecenderungan cecak. Di sini kan contohnya wawazain cecak. Tapi kok minyaknya itu masih seperti semula, maka minyak itu tidak najis dan masih boleh digunakan untuk apalagi campuran vitamin cecak. Yo mau berak mau enggak yo wis rapopo. Diisin lah cicak dalam berak. Asal tidak berubah. Alhamdulillah. Kirain apa Udah. Alhamdulillah. Kirain yang ngaji tehnya Bude. Ternyata saksi lah itu ntar di akhir kalau nggak ngaji. Jadi seandainya makanan, minuman atau apa sajalah yang kejatuhan binatang, yang binatang itu tidak ada darah yang mengalir. Misalnya binatang itu kalau kita gecek nggak ada darah, cecek itu kan nggak ada darahnya. Nah, kalau jatuh di minuman itu asal nggak berubah warnanya, nggak berubah baunya, masih suci, boleh. Hijau dua ya. Lah, pokoknya, namanya boleh kan ya boleh dipakai, boleh dibuang ya. Lah kalau tegel ya minum, kalau nggak minum ya buang. Nah, misalnya itu dapat kiriman minuman spesial gitu ya, harganya 5 juta. Baru diminum dikit lupa nggak ditutup, laler renang di situ. Udah celupin sekalian, buang lalernya, masih boleh diminum. Minuman apa? Ya apa kayak punya main orang ngarang mah. Lah namanya orang ngarang mah suka-suka lah. Namanya juga mengarang gitu. Oh namanya ngarang, 5 juta dawa. Yang minumnya lewat kuping. Bukannya temelawak. Minumnya lewat kuping, guys. Yes, pokoknya seandainya lah kita punya makanan atau bahan minyak atau apa yang kejatuhan bangkai binatang yang di situ kalau digecek dimatiin nggak ada darah ngalir, maka itu tadi masih boleh. Lemping kan baunya sedap ya. Jatuh ke teh tinggal satu-satunya teh spesial begini gede lagi kan. Ya teh lembing rasanya boleh.
untuk ya namanya boleh itu boleh diminum boleh dibuang, tapi seandainya mau diminum boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Titik faslun, pasal selanjutnya. Wa yahillu dan halal atau boleh istimalu jami'il mawaini, memakai mawain itu wadah tempat, yo gelas, yo jingkir, yo panci, yo dangdang, terus macam-macam. Atau hiroti yang suci. Min kulli jinsin, dari macam-macam jenis, illa kecuali mawa'inadz zahabi, kalau wadah itu, perabot itu terbuat dari emas. Lagian koyo kaya banget ya, dang tadi emas. Lah kalau Mas Eka mah ya gede ya. Wal fiddati atau perak. Fayahrumu dan haram istimaluha, menggunakan wadah tersebut li ghairi daruratin, kecuali darurat. Baji kalau darurat Gak apa-apa. Bu Haji punya panci emas ya? Mas Idris. Wa yahrumu dan haram istimalul matli, menggunakan barang sepuhan. Yang tadi itu tempat loh ya, tempat gelas macam-macam yang itulah apa namanya ya, gerabah apa namanya lah, perabot. Bidahabin dengan emas, au fiddatin atau perak. In kasuratilahu, apabila sepuhannya itu lebih banyak daripada bahan aslinya. Kalau kayak panci itu bahannya apa? Aluminium. Nah, umpama banyak duit disepuh pakai emas. Kok sepuhannya itu lebih banyak daripada aluminiumnya, maka haram dipakai. Ini kalau wadah. Nah kalau cincin, kalung, apa? Gelang, bagi laki-laki hukumnya haram, bagi perempuan mubah. Mubah itu artinya boleh, nggak ada hukum apa-apa. Tapi bagi laki-laki haram. Lah kalau pas tunangan juga? lakinya perak. Kalau perak haram kan ya? Perak ya. Besi aja besi. Kalau pas tunangan biasanya kan beli dua gitu ya. Satu buat yang laki, satu buat yang perempuan. Boleh-boleh saja asal yang untuk lakinya tidak dipakai. Dipegang sama dipakai kan beda. Haram. Ini kadang ada, saya pernah negur orang. Anaknya masih seumuran ini, tapi laki-laki. Dipakein emas. Saya bilang, Bu, mohon maaf ibu, boleh saya nama cucu, tapi emasnya lebih baik untuk cucu yang perempuan. Tapi ini cucu satu-satunya Pak Ustadz ya, beliin yang lain yang seharga dengan emas bukan banyak. Haram hukumnya bagi laki-laki memakai emas. Dulu para sahabat di dalam riwayat itu Rasulullah pernah ketika ada yang sowan ke beliau pakai cincin emas, kemudian nama Rasulullah itu diambil, dibuang. Nah saat itu para sahabat ya nurut aja, pokoknya apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu sami'na wa ata'na, ya kami dengar, kami taati. Kemudian setelah kemajuan teknologi diteliti kenapa orang Islam yang laki-laki diharamkan memakai emas, kalau yang perempuan kok tidak. Nah ternyata dalam emas itu kan mengandung zat merkuri atau apa namanya, yang itu bisa meresap ke dalam tubuh dan menyatu ke darah, dan itu bisa kalau dipakai dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan penyakit, apa namanya susah di Inggris, intinya penyakit yang orangnya itu gampang pelupa. Alzheimer. Nah, apa namanya Bu? Alzheimer. Oh, namanya susah sih. Ambeien keren. Ya, pokoknya penyakit sejenis itu loh. Orangnya gampang lupa, kalau diterus-terusin ya bisa pikun. Penyakit utang. Oh, kacamata dipakai taruh di sini. Oh, cucunya diomelin. Sadar lupa gimana? Lah iya nih, kacamata di sini nih. No. Cucunya diomelin, bidinya juga diomelin. Padahal Kacamata mana sih kacamata?
celamitan kacamata. Lah kalau lama-lama khawatirnya rumahnya sono dan pulangnya ke sono. Lah kenapa perempuan enggak? Karena perempuan darah itu kan setiap bulan kan nah, maka terbuang darah yang kecampur dengan merkuri penyakit terbuang. Kalau laki-laki enggak. Lah makanya laki-laki haram hukumnya pakai. Mending dikasih ke Kalau bininya udah ya. kangen berarti jangan pakai. Ya menopos. Buat Mama Dila aja. Lah haram hukumnya, baik yang sepuan atau yang asli enggak boleh. Wa yahrumu istimalul madli, haram memakai barang yang disepuh bidzabin dengan emas au fiddatin atau perak in kasuratilahu apabila sepuhannya itu lebih banyak. Wa tahassala minhu syai'un, dan sepuhan itu bisa berhasil bi'arwihi 'alan nar apabila dipanasi dengan api. Memang nyepuh dia pakai api dia. Jadi satu dilebur. Lah kalau itu berupa perabotan, gelas, teko, macam-macam, boleh haram hukum. Nah, dia di siapa yang punya ya teko pakai emas ya. Ya kecuali yo korun kali teman dulu ya. Faslun al-hayawanatu kulluha tanjus wallahu a'lam.